Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Hadika Swita dengan NIM 210061124, mahasiswa Departemen Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Video kali ini saya ingin membuat tugas teknik laboratorium konseling, yaitu praktek konseling perorangan dengan dosen pengampu Profesor Herman, Profesor Ifdil, Bapak Zadrian, Mizola, dan Miss Rima. Pada video praktek konseling perorangan ini, saya bekerja sama dengan rekan saya, yaitu Hai, silakan perkenalkan diri. perkenalkan nama saya Amanda Kirana Putri Pratama dari Universitas Bung Hatta jurusan akuntansi. Selamat menyaksikan video kami. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on, but now I know. Ya, sebentar. Permisi. Ya, silakan masuk. Ya, silakan duduk. Makasih Kak. Ya. Boleh saya tahu dengan kakak siapa? Perkenalkan Kak, saya Amanda Kirana Putri Pratama. Saya berkuliah di Universitas Bung Hatta jurusan akuntansi asal Bandung Kak. Halo Kak Amanda, perkenalkan saya Laila. Sebentar ya, saya ambilkan dari dulu. Baik Kak. Ini, Makasih ya Kak. silakan Saya minum Kak. Ya, silakan. Boleh saya tahu tujuan kakak datang ke sini? Tujuan saya datang ke sini, saya ingin berkonseling sama kakak mengenai masalah-masalah yang akhir-akhir ini sangat mengganggu saya. Tapi saya tidak ingin masalah yang saya sampaikan kepada kakak ini sampai orang lain tahu. Kakak jangan khawatir masalah kakak akan diketahui orang lain. Karena kami di dalam konseling menganut 3 azas. Yang pertama, azas kerahasiaan, di mana saya sebagai konselor akan merahasiakan segala informasi tentang diri kakak pada orang lain. Dan yang kedua, ada azas keterbukaan, di mana diharapkan kakak terbuka mengenai masalah kakak. Dan yang ketiga, ada azas sukarela, di mana kakak dengan sukarela menyampaikan masalah kakak kepada kami. Jadi kakak jangan khawatir ya Kak. Paham sampai di sini Kak? Kak. Jadi pada kesempatan kali ini Kak Manda ingin menceritakan masalah yang mana nih? Gini Kak, saya ingin konseling sama Kak. Sebelumnya saya pernah dekat dengan seorang laki-laki dari UIN Imam Bonjol. Jadi kan saya tuh emang asli orang Minang, cuma besar di Riau gitu Kak. Jadi saya kurang tahu adat Minangkabau Kak. Nah ternyata setelah menjalin hubungan, ternyata ada salah satu teman saya nanya suku Jawa itu apa. Nah terus kayak berpengaruh ya gitu dalam hubungan. Dan ternyata di Minangkabau ini suku itu sangat berpengaruh Kak, apalagi untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih serius. Nah ternyata saya sama dia tuh satu suku Kak. Jadi di situ saya bingung dong Kak. Sedangkan kayak Minangkabau ini melarang keras yang namanya nikah sesuku Kak. Kalaupun untuk nikah sesuku bisa, cuman ada persyaratan gitu Kak. Jadi menurut kakak, saya harus bagaimana ya Kak? Sebaiknya apa saya harus meninggalkan dia atau tetap melanjutkan hubungan yang jelas-jelas dilarang oleh adat Minangkabau Kak? Sebelumnya kamu tahu tidak bagaimana peraturan adat di Minangkabau itu mengenai suku? Sebelumnya saya kurang tahu Kak, cuma setelah saya pelajari, emang adat Minangkabau ini melarang keras yang namanya nikah sesuku Kak. Kecuali pun ya memenuhi persyaratan tadi Kak, kayak harus adanya kerbau putih gitu Kak. Terus itu pariaman, jadi gitu Kak. Dari yang kamu ketahui mengenai sesuku, menurut kamu apakah boleh jika menikah sesuku? Jujur nih ya Kak, di keluarga saya emang gak ada yang nikah sesuku. Makanya di situ saya bimbang banget Kak. Di sisi lain saya sayang sama dia, saya nggak mau melepaskan dia. Tapi di sisi lain adat melarang keras untuk nikah sesuku Kak. Jadi kayak saya berpikir ketika saya melanjutkan hubungan sama dia, it's okay lah gitu kan. Sekarang kita melanjutkan hubungan nih Kak, masih menjalani gitu. Tapi pas ketika kita berpikir untuk melanjutkan ke hubungan yang lebih serius, tiba-tiba nenek mama tuh melarang keras untuk nikah sesuku Kak. Sebagian teman saya bilang kalau beda tuh nggak apa-apa,
Dan ternyata orang tua saya dengan orang tua dia tuh satu kampung. Nah, makanya dari sekarang saya kadang mikir, Kak, apakah saya harus melanjutkan hubungan ini yang jelas-jelas udah dilarang keras oleh adat, atau kita bakal menentang adat, Kak? Setahu saya ya Kak, pernikahan suku di Minangkabau itu tidak diizinkan atau tidak dibolehkan oleh nenek mama. Kakak juga tahu kan? Iya. Tapi semua itu tergantung di kakak dan pihak laki-lakinya lagi. Jika kalian ingin mau juga melakukan pernikahan, mungkin bisa, tapi tidak di sini. Ini kalian keluar dulu ke daerah yang mengizinkan nikah sesuku, atau mungkin kakak bisa berteman saja dengan dia gitu. Kemungkinan kalau dalam Islam ya Kak, namanya itu tidak jodoh. Ini kakak bisa cari yang lain lagi gitu kan, yang kemungkinan bisa berjodoh untuk kakak. Jadi gini Kak, saya berterima kasih atas pendapat Kakak tadi. Untuk saat sekarang, saya cuma bisa bilang makasih sama Kakak atas saran apa yang Kakak kasih ke saya. Dan nanti saya akan berbicara baik lagi kepada pihak laki-laki tadi tentang hubungan kita tadi, Kak. Kalau saran saya Kak, sebisa mungkin berbicara dengan baik-baik gitu. Biasanya kalau tiba-tiba tidak jadi menikah, pihak laki-laki jika pihak perempuan membatalkan pernikahan, mungkin dia akan berpikiran pihak perempuannya selingkuh atau pihak perempuannya tidak cinta lagi atau gimana gitu. Saran saya, kakak berbicara baik-baik dari hati ke hati sama dia agar tidak terjadi kesalahpahaman. Kakak bicarakan juga bagaimana pendapat kakak mengenai nikah sesuku, apa akibatnya gitu. Seperti jika nikah sesuku anaknya nanti ada yang cacat atau nenek mamanya yang marah atau gimana gitu. Sebisa mungkin bicara dengan baik ya Kak. Kakak kan udah paham nih gimana caranya ngomong sama pihak laki-laki. Boleh saya tahu bagaimana cara kakak ngomong sama dia? Sebelumnya boleh minum lagi Kak, silakan. Minum ya Kak. Ya. Ya, jadi gini Kak, kadang saya bingung harus berbicara mulai dari mana. Soalnya setelah dia mengetahui kita sesuku, dia tuh mulai jarang memberikan kabar Kak. Bahkan ketika saya menanyakan kabar dia ada di mana, misalnya kayak gini Kak, kita ngechat nih, itu tuh balasnya bisa entar-entaran gitu Kak. Nah, jadi kayak ngilang-ngilang gitu Kak. Pas ditanya, pas dia balas, otomatis saya balas dong. Terus saya nanya, ini mau gimana sebenarnya setelah tahu kita sesuku, kenapa lama tiba-tiba ngilang gitu kan Kak. Nah, jadi kayak dia cuma bilang, dia tuh lagi butuh waktu sendiri, dia nggak pengen diganggu, terus dengan alasan karena dia juga kuliah, jadi dia bilang kayak tugas sekolah tuh lagi numpuk, ini itu, dia ada kerja juga. Kadang kayak bingung Kak harus mulai dari mana. Kalau tiba-tiba saya ngilang juga, otomatis nanti dibilang kayak ini orang nggak serius gitu kan Kak. Jadi saya di situ bingung Kak, saya harus gimana lagi gitu loh, saya harus memposisikan diri saya di mana gitu Kak. Kalau menurut saya ya Kak, mungkin dia sama kayak kakak, sedikit shock ketika mengetahui kalian sesuku. Saran saya, bisa kakak beri dia waktu beberapa hari untuk menenangkan diri, atau kakak kasih tenggat waktu, bilang ke dia, saya kasih waktu 3 atau 4 hari ya. Setelah itu bisa kita ngomong berdua lagi dari hati ke hati untuk menemukan solusi dari masalah kita ini. Kalian bisa membicarakannya melalui via telepon atau bisa juga ketemu sambil duduk-duduk sambil makan-makan gitu kan, biar kalian tidak canggung gitu. Gimana Kak? Jadi gini Kak, untuk chatan atau telepon pun kayak, apalagi untuk bertemu Kak. Kadang saya sempat menanyakan kabar dia ke teman dia, cuman mungkin kemarin ada jenuh juga ya Kak. Soalnya ketika saya ngechat terus saya selalu menanyakan dia gitu. Kadang teman tuh cuma merespon kayak, ya udah sih ngapain cari dia lagi, toh dia udah nggak mempedulikan kamu, digituin Kak. Terus kadang saya mikir, saya harus gimana gitu kan Kak. Kalaupun di telepon Kak, itu pun nggak ngangkat gitu kan. Di chat pun kayak balasnya tuh lama, bahkan dia bisa balas tengah malam. Sedangkan tengah malam tuh kita udah tidur kan Kak. Jadi kayak waktu itu saya sempat bilang sama dia, saya sempat chat aja, terus saya bilang bahwasanya kayak, ya udahlah, emang di chat itu saya bilang Kak, kayak udahlah kita akhirin aja,
kayak mungkin kamu bosan, mungkin ketika kamu dengar kita satu suku pun kamu udah patah semangat, nggak bakal mau memperjuangkan aku lagi. Terus aku juga bilang Kak, bahwasannya kayak ya udahlah kita sampai sini aja, mungkin memang Tuhan nggak merestui kita untuk bertemu gitu kan Kak, mungkin Tuhan nggak merestui kita untuk berjodoh lah gitu kan Kak. Terus dia cuma bilang ini dia emang sempat balas Kak, terus dia bilang kayak ini chat dari hati Manda atau cuman sekadar bikin dia panik aja. Padahal kan maksud saya kayak kepergian saya pun mungkin gak berpengaruh buat dia, karena setelah dia tahu sesuku dia tuh ngilang-ngilangan gitu loh Kak. Jadi saya berpikir kayak ya udah saya pergi pun mungkin gak bakal berpengaruh buat hidup dia gitu loh Kak. Ya. Dari saya dengar cerita dari kakak, sepertinya kalian sebelum bertemu sudah ada ketidakcocokan gitu ya di dalam chat gitu kan, karena pemikiran yang berbeda gitu. Jika dari pendapat saya, jika dipaksakan kemungkinan tidak baik untuk kedepannya Kak. Kalau menurut kakak bagaimana? Kakak masih ingin bertahan atau bagaimana? Mungkin saya akan melepaskan dia Kak, karena udah banyak hal-hal yang menunjukkan bahwasanya kita tuh tidak cocok gitu kan, dari larangan yang ada tadi Kak, dari kita sesuku kan Kak, terus kayak banyak pendapat kita yang berbeda. Jika kakak udah ikhlas melepaskannya, bagaimana perasaan hati kakak? Apakah sudah lega atau masih ada yang mengganjal gitu? Untuk saat sekarang pasti ada yang mengganjal Kak, maksudnya kayak kenapa mengganjal, kayak belum tenang aja gitu Kak, belum ketemu ngomong baik-baik gitu kan, ngomong cuma lewat chat doang, pas ditelepon pun gak diangkat gitu kan Kak. Cuman setelah saya konseling sama Kak, insya Allah hati saya agak sedikit lega Kak. Jadi dapat saya simpulkan inti dari masalah kakak tuh, kakak bingung bagaimana arah hubungan kakak dengan dia ke depannya bagaimana. Karena yang pertama kalian sesuku, dan yang kedua akhir-akhir ini kalian memiliki komunikasi yang buruk. Saya doakan semoga kedepannya akan menemukan titik tengah dari masalah kalian sesuai dengan solusi yang telah saya berikan tadi. Jika seandainya kakak ada waktu atau kesempatan untuk bertemu dengan dia, apa yang ingin kakak sampaikan kepada dia? Mungkin saya cuma mau bilang kita akhiri aja hubungan ini, karena sebelum-sebelumnya emang dari ada udah melarang, dan kita pun akhirnya banyak cekcok gitu kan Kak. Terus kayak ya udahlah kita jalanin hidup kita masing-masing, dia dengan pilihan dia dan saya dengan pilihan saya juga Kak. Sebelumnya kakak boleh minum lagi. Sepertinya emosi kakak sangat-sangat terkuras. Boleh kak minum lagi? Ya. Minum ya Kak. Ya, silakan. Nah, dari yang saya lihat kakak sepertinya sudah sedikit lega gitu karena telah mengutarakan isi hatinya gitu. Apakah menurut kakak bermanfaat sesi konseling kali ini? Sangat bermanfaat Kak, karena di situ saya mencurahkan isi hati saya. Masa kayak selama ini saya nggak tahu harus konseling sama siapa, harus berbicara sama siapa, karena banyak orang yang kayak kita udah percaya nih Kak, cuman selebihnya tuh kayak dia pasti bakal cerita ke orang lain tuh Kak. Jadi kadang bingung harus mau konseling sama siapa gitu Kak. Nah, setelah sesi konseling ini bagaimana perasaan kakak? Alhamdulillah udah sedikit lega Kak. Sesi konseling pada hari ini telah selesai sampai di sini karena kita telah menemukan inti masalah dan solusi yang tepat dari masalah kakak. Jika berkenan, jika kakak mempunyai masalah lagi, saya siap sedia menerima kakak dan memberikan solusi yang menurut saya tepat. Baik, terima kasih ya Kak. Sama-sama kak. Senang bertemu dengan kakak. Saya senang juga bertemu dengan Kak. Saya pamit ya Kak. Sekian video praktek konseling individual dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.